Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat Taran semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi gelombang mekanik. Materi gelombang mekanik ini adalah materi fisika SMA kelas 11. Yuk simak pembahasan materi dan contoh soalnya. Yang pertama kita bahas yaitu gelombang, dari pengertian gelombang dan macam-macam gelombangnya. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi merambatnya itu bisa memerlukan medium dan tanpa medium. Gelombang itu nanti ada tiga. Yang pertama itu dilihat dari medium perambatannya, yang kedua nanti gelombang dikategorikan dari arah getar, yang ketiga itu dilihat dari amplitudo. Ketika dilihat dari macam-macamnya, dari medium perambatannya itu nanti gelombang ada dua, yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu gelombang yang memerlukan medium, yaitu merambatnya memerlukan medium. Berarti nanti ketika tidak ada medium, berarti nanti gelombang ini tidak bisa merambat. Contohnya ini ledakan benda-benda di luar angkasa tidak bisa terdengar sampai di bumi karena di luar angkasa itu hampa udara atau tidak ada medium perantaranya untuk merambat. Itu gelombang mekanik. Kalau gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium perantara. Oke, salah satu contohnya yaitu cahaya matahari. Kalau gelombang dikelompokkan dari arah getarnya itu juga ada dua, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal itu arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Kalau gelombang longitudinal arah getarnya sejajar terhadap arah rambatannya. Kalau dilihat dari amplitudonya, gelombang juga dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kalau gelombang berjalan itu amplitudonya yang tetap, sedangkan pada gelombang stasioner yaitu amplitudonya yang berubah-ubah. Ini yaitu gambar dari gelombang transversal. Dari sini diketahui ini nanti ada panjang satu gelombang, yaitu dari titik O sampai titik E. Berarti ini satu gelombang yang di sini, atau titik B ke titik sini, ke titik F. Kita lihat keterangannya. Berarti dari gambar ini ada berapa gelombang? Ada 1, 2, ada 3 gelombang. Ini berarti ada 3 gelombang yang digambar yang di sini. Kita lihat keterangannya untuk A di sini yaitu amplitudo gelombang, yaitu besarnya amplitudo itu jarak antara B ke B aksen, atau D ke D aksen, atau F ke F aksen, atau H ke H aksen yang di sini. Yang kedua ada OE, O sampai E itu yaitu satu panjang gelombang, atau B sampai F satu panjang gelombang. Kalau D sampai H ini juga satu panjang gelombang. Titik O di sini, titik C, titik E, dan titik G serta I yang di sini yaitu titik simpul. Titik simpul yaitu pertemuan antara gelombang dengan garis pada sumbu X ini, namanya titik simpul. Ada titik B dan F. Titik B dan F ini yaitu titik puncak gelombang. Dengan titik D dan H, titik D yang di sini, D dan H di sini titik lembah gelombang. OBC yang di sini, OBC atau EFG ini namanya puncak gelombang, sedangkan CDE atau GHI ini namanya lembah gelombang. Di selain itu, yang ini ada gelombang longitudinal. Kalau longitudinal itu satu panjang gelombang itu besarnya satu rapatan dan satu renggangan. Kalau misalnya kita cuma menghitung satu rapatan saja, berarti itu namanya setengah panjang gelombang. Nah, kita lihat istilah-istilah dalam besaran pada gelombang. Yang pertama ada simpangan gelombang atau Y, yaitu jarak vertikal sebuah titik dari posisi timbangnya. Berarti nanti jarak vertikal ini sampai sini itu namanya simpangan gelombangnya, yang di sini nanti ini. Kalau B sampai ke B aksen itu namanya amplitudo atau simpangan maksimum dari gelombang yang di sini. Ini namanya amplitudo. Sedangkan periode yaitu waktu untuk menempuh satu gelombang. Kalau frekuensi itu banyaknya gelombang yang dilakukan dalam setiap detik. Sedangkan cepat lambat gelombang yaitu jarak tempuh gelombang setiap waktu. Nah, bagaimana formulasinya atau rumusnya? Kita lihat bareng-bareng. Yang pertama, T itu yaitu sama dengan T dibagi dengan N, atau kita buat segitiga, berarti nanti T-nya di atas, T besar ini periode dikalikan N. Frekuensi sama dengan N per T. T dan F itu mempunyai hubungan. Kalau T itu besarnya itu 1 per F, kalau F-nya sendiri itu 1 per T. Cepat lambat gelombang, kalau V itu lambda dikalikan F, atau V sama dengan lambda dibagi dengan T. Dengan keterangannya, yang pertama V itu cepat lambat gelombang dengan satuan meter per sekon, untuk lambda itu panjang gelombang dengan satuan meter, untuk T itu periode dengan satuan sekon,
T kecil yaitu waktu dengan satuan sekon. Jadi dibedakan antara T besar dan T kecil. Kalau T besar itu periode, kalau T kecil itu waktu. Kalau F itu frekuensi. N yaitu jumlah gelombang atau banyaknya gelombang yang dilakukan. Lalu bagaimana untuk karakteristik gelombang mekaniknya? Karakteristik gelombang mekanik itu ada 4. Yang pertama dapat dipantulkan atau refleksi. Kalau gelombang akan dipantulkan jika mengenai medium pantul atau penghalang. Arah pemantulan gelombangnya ditentukan oleh arah datangnya gelombang. Jadi gelombang pemantulan jika muka gelombang mengenai suatu penghalang yang rigid atau keras. Apabila penghalang berbahan lunak, gelombang tidak akan dipantulkan melainkan akan diserap. Contohnya itu bahan yang menyerap gelombang diantaranya busa, kain, dan tisu. Yang kedua, karakteristiknya itu gelombang mengalami pembiasan. Pada pembiasan ini berarti biasanya itu datang dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat. Yang ketiga karakteristiknya yaitu pelenturan atau mengalami difraksi. Difraksi atau pelenturan gelombang terjadi apabila muka gelombang melewati suatu celah sempit. Hal ini terjadi karena muka gelombang terpotong sehingga terjadi benturan. Nah, contohnya yaitu ada pelenturan gelombang yaitu pada gelombang laut masuk di antara dua karang. Yang keempat ada karakteristiknya yaitu perpaduan atau mengalami interferensi. Berarti ini dapat dilakukan pada dua gelombang atau lebih. Ini contoh ilustrasi dari pembiasan atau refraksi. Nah, refraksi terjadi jika gelombang menjalar dari medium satu tempat ke medium yang lain. Ini berarti ada medium udara, yang di sini ada mediumnya air. Dengan formulasinya sebagai berikut, nanti untuk sin I dibagi dengan sin R sama dengan VI dibagi dengan VR. I-nya sudut datang, R-nya sudut bias, V1 berarti kelajuan gelombang datang, dan VR itu kelajuan gelombang pada pembiasannya. Biar kalian lebih memahami materi gelombang mekanik, kita simak contoh soalnya dan pembahasan contoh soal berikut ini. Berikut ini adalah gambar gelombang transversal. Tentukan periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Dari gambar ini diketahui bahwa ada gelombang transversal. Ini dari misal titik awalnya kita anggap titik A sampai titik B, ini waktunya 8 sekon. Dan panjang S-nya yaitu 16 meter. Oke, yang diketahui dahulu N-nya, N di sini berarti banyaknya gelombang, berarti nanti N-nya itu ada 2 gelombang. Ini ada 2 ya. Ini 1 gelombang, berarti yang di sini ada 2 gelombang. Sedangkan S-nya, jarak totalnya berarti ini berapa? Ada 16 cm. Sedangkan waktunya itu ada 8 sekon. Yang ditanyakan yang pertama berarti nanti ada periode, yang kedua ada frekuensi, yang ketiga ada panjang gelombang, dan yang terakhir ada V. Kita cari satu persatu dulu untuk mencari periode. Berarti yang A, berarti periode itu rumusnya berarti T dibagi dengan N. Berarti T-nya sendiri ada 8, N-nya ada 2 gelombang, berarti ketemu 4 sekon. Yang B, frekuensi bisa dicari dari N per T atau 1 per periode. Berarti kita pakai yang ini aja udah ada, berarti 1/4 berarti sama dengan 0,25 Hz. Yang C, lambda, berarti lambda itu bisa dicari dengan S per N. Berarti S-nya 16 dibagi N-nya 2, berarti ketemu 8 cm. Atau panjang gelombang kita lihat, ini kalau 2 itu sebesar 16 cm, berarti nanti kalau 1 berarti 8 cm. Sama udah pas ya. Berarti untuk mencari periode kita lihat periode 4 sekon. Nah, ini periode itu dalam satu getaran, satu gelombang. Berarti kan 4 udah sama betul. Udah sama ya, betul. Berarti sekarang kita cari yang D untuk mencari cepat lambat gelombang. V sama dengan dari lambda dikalikan dengan F. Lambdanya 8 cm dikalikan F-nya 0,25 Hz. Berarti nilainya berarti dapat 2. 2 dengan satuan 2 cm per sekon atau ketemu 0,02 meter per sekon. Gelombang transversal membentuk 5 puncak dan 4 lembah dalam waktu 8 sekon jika cepat lambat gelombang 1,8 sekon. Ingat, ini membentuk 5 puncak dan 4 lembah.
Satu gelombang, besarnya satu gelombang itu yaitu terdiri dari satu puncak ditambah dengan satu lembah. Berarti yang di sini berarti kalau ada 5 puncak ditambah dengan 4 lembah berarti ketemu 4,5 gelombang. N sama dengan ketemu 4,5. Kita ilustrasikan dengan gambar biar lebih enak. Membentuk 5 puncak. Puncaknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Namanya puncak yaitu yang ini puncak, 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 puncak. 5 puncak dan 4 lembah. Lembahnya 1, 2, 3, 4. Kita hitung berapa gelombang. Ada 1 gelombang, ada 2 gelombang, ada 3 gelombang, ada 4 gelombang. Sampai di sini 4. Ini berarti yang di sini berarti setengah, berarti 4,5, udah betul ya. Berarti dalam waktu T-nya berarti Pak, ini T-nya 8 sekon dan V-nya sebesar 1,8 meter per sekon. Di soal ditanyakan dengan lambdanya. Kita cari satu persatu, berarti nanti untuk kita cari periodenya berarti T sama dengan T dibagi dengan N. Oke. T-nya yaitu sebesar 8, N-nya dibagi dengan 4,5. Berarti 8 dibagi 4,5 dapat 1,78 sekon. Nah, untuk mencari lambda itu dari V sama dengan lambda dikalikan F. Berarti kalau mencari lambda sama dengan V dibagi dengan F. Atau lambda sama dengan V dikalikan dengan T. Berarti ketemu lambda sama dengan 1,8 dikalikan 1,78 ketemu 3,2 meter, ketemu 3,2 meter. Berarti jawabannya yang C. Kita bulatkan ya ini perkaliannya. Terima kasih kalian sudah menyimak materi gelombang mekanik dan contoh soalnya. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhirkan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan video yang lainnya.